Halo, perkenalkan nama saya Haris Panengota Simajuta dengan NIM channel 523018. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan konseptual dan praktis PPH pasal 25. Sebelum itu, terima kasih kepada Pak Wirmi Eka Putra SE MSI selaku dosen mata kuliah akuntansi perpajakan. Pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia, mekanisme pemungutan pajak didasarkan pada self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak atau WP untuk menghitung, membayar, dan melamporkan sendiri pajak terutang sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengertian dan dasar hukum. PPH pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan atau PPH yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak atau WP setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran ini dimaksudkan sebagai pelunasan sebagai PPH terhutang pada akhir tahun pajak. Dasar hukum utama pengenaan PPH pasal 25 diatur dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 55 PMK 03 Tahun 2022 tata cara perhitungan dan penyetoran PPH pasal 25. Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Per 17 PJ tahun 2015 tentang pedoman teknis penghitungan dan pelaporan PPH pasal 25. Tujuan dan fungsi PPH pasal 25. Yang pertama, sebagai alat pelunasan bertahap, PPH pasal 25 berfungsi mengurangi beban pajak pada akhir tahun karena pembayaran dilakukan secara berkala atau bulanan. Kedua, sebagai stabilisator penerimaan negara dengan adanya angsuran setiap bulan, pemerintah memperoleh pemasukan pajak secara teratur yang menjaga kestabilan arus kas negara atau Masdismo 2022. 3. Sebagai alat kontrol kepatuhan. Pembayaran rutin mendorong wajib pihak agar tetap disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan keempat, sebagai dasar evaluasi administrasi. PPH pasal 25 membantu DJP dalam menilai kinerja pajak, memantau kepatuhan wajib pajak, dan melakukan pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian. Dan ini ada perhitungan PPH pasal 25. Konsep dasar perhitungannya. Perhitungan PPH pasal 25 didasarkan pada jumlah pajak penghasilan terutang pada tahun pajak sebelumnya yang dikurangi dengan kredit pajak kemudian dibagi dengan 12 bulan. Dan ini contoh rumus perhitungannya. Angsuran PPH pasal 25 per bulan sama dengan PPH terulang tahun lalu dikurang kredit pajak lalu dibagi dengan 12. Kredit pajak di sini dapat meliputi PPH pasal 21, 22, 23 dan 24 yang telah dibayar atau dipotong lain dalam tahun sebelumnya. Pengkreditan pajak, contoh kasus data DPT Maju Bersama tahun 2025. Total angsuran PPH pasal 25 selama tahun 2025 yaitu 180 juta rupiah. PPH terutang menurut SPT tahun 2025 itu sebanyak 200 juta. Maka perhitungan PPH pasal 29 itu PPH pasal 29 sama dengan 200 juta dikurang 180 juta sama dengan 20 juta. Namun jika PPH pasal 25 yang dibayar selama tahun 2025 adalah 210 juta, maka terjadi kelebihan bayar sebesar 10 juta dan perusahaan dapat memilih untuk dikompensasikan ke tahun berikutnya atau diminta pengembalian restitusi ke DJP. Kesimpulan kita dapat materi hari ini, berdasarkan pembahasan pada materi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PPH pasal 25 merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai angsuran pajak penghasilan atau PPH bulanan. Mekanisme ini didesain untuk meringankan beban pajak pada akhir tahun sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara. Dan yang kedua, PPH pasal 25 tidak hanya berfungsi sebagai alat pelunasan bertahap, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan pajak,
transparansi administrasi, serta efisiensi penerimaan negara. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat menjaga arus kas negara secara stabil, sementara wajib pajak terbantu dan mengelola kewajiban perpajakannya. Sekian hasil dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.